Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Nugraha dari kelas manajemen B. Di sini saya akan membahas manajemen dalam organisasi. Di sini saya mengambil perusahaan dalam kasus perusahaan PT Pertamina ya, yang dimana belakangan akhir-akhir ini PT ini pernah Jadi pernah ada kasus gitu tentang korupsi. Di sini saya akan membahas tentang perusahaan tersebut ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang PT Pertamina. PT Pertamina didirikan pada tahun 10 Desember 1957 sebagai BUMN yang mengelola sektor minyak, gas, dan energi Indonesia. Pertamina dibentuk untuk mengambil alih pengelola migas dari perusahaan asing dan memastikan ketersediaan energi nasional. Lalu selanjutnya ada seperti saat ini itu Pertamina berperan sebagai pengelola utama energi negara, penyumbang pendapatan besar bagi APBN, serta penyediaan produk energi seperti BBM, LPG, dan pelumas itu ya. Lalu selanjutnya ada perusahaan juga terus melakukan transformasi menuju energi bersih melalui pengembangan biofuel, geothermal, dan proyek energi terbarukan lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kasus organisasi seperti yang korupsi tata kelola minyak itu ya, atau produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023 gitu. Nah, pada 25 Februari 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 7 tersangka dari anak-anak usaha atau Pertamina atas dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang negara dirugikan. Diperkirakan hingga waktu itu 193,7 triliun gitu, sekitaran gitu lah. Nah, modusnya itu seperti membeli bahan bakar spesifikasi lebih rendah, atau kita membeli Pertalite nih. Kita membeli Pertamax nih ya. Kita membeli Pertamax, namun pada kenyataannya itu si bahan minyak Pertamax itu adalah minyak yang dioplos dengan Pertalite gitu. Jadi yang seharusnya itu Pertamax itu yang Pertamax, namun di sini nih. Namun perusahaan ini melebihkan. Jadi yang harusnya Pertamax dia pakai bahan yang lebih murah yaitu Pertalite. Jadi dia mengambil keuntungan dan mencapai korupsi terbesar di Indonesia ya. Kacau ini. Nah, ini juga adanya dampak ya terhadap bisnis, yaitu seperti menurunnya citra perusahaan sebagai BUMN strategis. Nah, lalu seperti terhambatnya inovasi dan transformasi energi bersih. Nah, di sini tentang cara Pertamina menangani kasus tersebut, yaitu dengan cara merampingkan struktur organisasi, lalu memperkuat pengawasan karyawan gitu ya, memperkuat pengawasan. Lalu lalu yang ketiga ada digitalisasi semua aparat hukum. Lalu yang terakhir itu membangun budaya integritas. Nah, yang terakhir mengawasi proyek besar dengan sistem modern. Nah, dengan cara perusahaan menerapkan semua ini, PT Pertamina seharusnya akan berjalan dengan bagus gitu loh, tidak akan menyimpang dengan adanya, tidak akan ada kasus-kasus seperti itulah. Seharusnya jika atasannya gitu tidak
tergiur dengan uang gitu loh. Seharusnya adil gitu, tidak adanya korupsi ya, soalnya tidak ada yang menyimpang gitu loh ya. Oke, di sini saya akan sedikit menganalisis tentang kasus itu ya. Kasus korupsi yang terjadi di PT Pertamina ini seperti skandal pengadaan LNG serta penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang. Itu dan memperlihatkannya adanya masalah mendalam dalam struktur organisasi dan tata kelola perusahaan. Nah, permasalahan ini itu tidak hanya disebabkan oleh individu ya yang menyalahgunakan jabatan, tetapi juga karena sistem organisasi yang terlalu besar dan sulit dikendalikan gitu ya. Makanya terjadinya kasus-kasus seperti itu gitu ya. Nah, jadi struktur yang tumpang tindih itu menyebabkan pengawasan internal tidak berjalan secara efektif gitu ya. Jadi banyak keputusan strategis diambil oleh segelintir pejabat tanpa proses kajian risiko, tanpa analisis kelayakan yang memadai gitu ya, dan juga tanpa transparansi gitu. Akibatnya ruangan untuk manipulasi data ini seperti permainan harga gitu ya, bisa disebut permainan gitu lah ya. Jadi sehingga penyalahgunaan wewenang menjadi sangat terbuka gitu loh ya. Jadi makanya adanya kasus seperti itu juga, kacau sih buat Indonesia ya, karena korupsi terbesar gitu. Nah, jadi manajemen konflik di PT Pertamina ini sebenarnya itu sudah dijalankan ya. Jadi namun dalam praktiknya itu belum selalu berjalan secara optimal gitu ya. Secara formal itu Pertamina itu memiliki prosedur seperti penanganan konflik ya, seperti mekanisme pengawasan, lalu internal yang gitu-gitu ya. Itu tuh untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Nah, namun sejumlah kasus korupsi yang muncul menunjukkan bahwa beberapa konflik internal, terutama konflik kepentingan ya. Nah, seperti penyalahgunaan jabatan, ketidaksepakatan antar unit, lalu bisnis dan masalah komunikasi dalam struktur organisasi. Nah, tidak tertangani secara efektif pada waktunya gitu ya. Nah, artinya sistem manajemen konflik itu ada, tetapi tidak selalu mampu mencegah atau meredam kayak adanya konflik sebelum berkembang ya menjadi penyimpangan atau skandal yang besar gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari kasus PT Pertamina ya, tentang korupsi. Ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya terletak pada individu pelaku ya, tetapi juga pada kelemahan dalam struktur organisasi
dan tata kelola ke perusahaan ya. Lalu sistem apa sih namanya itu, sistem pengawasannya juga belum optimal ya. Lalu budaya organisasinya juga masih toleran terhadap penyimpangan serta kurangnya transparansi dalam proses pengadaan dan pengambilan keputusan itu lah ya. Jadi dampaknya itu sangat luas, mulai dari kerugian finansial, menurunnya kepercayaan masyarakat, sehingga terlambatnya kinerja perusahaan dalam menyediakan energi untuk publik. Oleh karena itu, pencegahan korupsi di Pertamina memerlukan kombinasi antara sistem yang kuat, lalu pengawasan yang ketat itu ya, pengawasan yang ketat, dan budaya kerjanya juga ya, yang harus menjunjung tinggi integritas serta akuntabilitas. Nah, dengan melakukan pencegahan tersebut tidak akan adanya lagi korupsi lagi lah ya. Dan pada saat juga masyarakat lebih berpindah ke sel ketimbang ke Pertamina, karena dengan adanya dugaan oplos itu ya, jadi masyarakat berpindah kepada sel karena sel itu aman dan dan juga oplos itu akan merusak mesin kita ya. Jadi masyarakat juga memilih ya. Baik, di sini saya akan sedikit menerangkan ya sarannya itu ya. Saran untuk PT tersebut. Jadi Pertamina itu perlu memperkuat transparansi dalam setiap proses kerjanya ya, terutama pada pengadaan dan proyek yang rawan penyimpangan gitu ya. Penggunaan sistem digital ini yang mencatat seluruh transaksi secara otomatis gitu ya, dapat membantu menutup celahnya seperti adanya manipulasi gitu ya. Jadi akan aman gitu ya kalau jika kita menggunakan sistem gitu ya. Nah, selain itu juga perusahaan ini juga harus membangun seperti budaya integritas yang dimulai dari pemimpinnya dulu ya, yang dimulai dari kepemimpinannya dulu. Jika pemimpinannya salah, jadi ke bawahnya juga akan salah. Jika pemimpinnya baik, semuanya juga akan baik gitu ya. Nah, sehingga dengan menerapkan itu nilai-nilai kejujurannya itu ya benar-benar diterapkan di semua level ya, seperti top, middle, and lower gitu ya. Nah, jadi pengawasan internalnya juga perlu dibuat lebih kuat gitu ya, lebih aman gitu ya. Nah, dengan pengawasan yang lebih kuat ini, jadi sistem jadi kayak resiko korupsinya itu lebih sedikit, jadi tidak akan sebelumnya gitu ya, jadi kan kalau sebelumnya itu kan jadi kalau bisa dibilang jadi antara kayak miskom gitu loh ya, jadi korupsi lah ya, jadi korupsi gitulah. Nah, dengan adanya menerapkan ini, jika pimpinannya juga baik, jadi karyawan juga akan baik gitu.
Jadi ruang untuk korupsinya itu sedikit ya.